Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak baru, dengan minyak yang baru, urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kami rindukan Roh Kudus. Dengan minyak yang baru, urapiku. Shalom. Selamat hari Minggu buat setiap saudara-saudari semuanya, Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudari semuanya. Sampai hari ini kita ada, kita percaya karena anugerah Tuhan semata-mata. Yes, kami mengucap syukur Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan buat setiap kami, buat keluarga kami, buat anak cucu kami. Kami mau berikan kemuliaan, kami mau beri pujian dan hormat syukur kami hanya bagi satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Kita mau bilang, Yesus, namamu indah, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik, benar Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Hanya Engkau yang layak Tuhan menerima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Untuk selama-lamanya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus, Engkau yang terbaik buat kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, haleluya, sungguh baik. Luar biasa kebaikan-Mu Tuhan. Namamu disanjung indah. Haleluya. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
Tuhan. Sehingga semua itu kita bangkit berdiri. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Kami menyembah satu nama, tiada yang lain hanya nama-Mu Tuhan Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, haleluya. Ku selalu sembah-Mu. Gak pernah cukup Tuhan. Mulut kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Biar lebih lagi hidup kami menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, haleluya Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, kami memuji-Mu Tuhan. Kami mau selalu memuji-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Terpujilah nama-Mu itu selama-lamanya dalam hidup kami, dalam hari-hari kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory Yesus. Syukur bagi Engkau Tuhan. Karya-Mu ajaib buat kami Tuhan. Pertolongan-Mu hebat dahsyat buat kami Tuhan. Kasih setia-Mu tak berkesudahan buat kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami sujud di kaki-Mu Tuhan. Hanya satu nama, satu pribadi yang kami agungkan, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus. Glory haleluya, glory haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Yesus, Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Glory, glory,
Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Praise you Lord. Praise you Lord. Praise you Lord. Hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan yang sanggup kalahkan maut, yang sanggup bebaskan kami, pulihkan setiap hati kami. Hanya namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory Yesus. Setiap hari, setiap waktu kami mau selalu memuji namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita mau sorakan pujian ini sekali lagi. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, Engkau terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak, haleluya. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorak-sorai buat Yesus Kristus Tuhan. Sorak-sorai buat kemuliaan namanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami siap memuji menyembah namamu. Kami percaya Engkau berkati, urapi setiap kami, lawat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, meninggikan namamu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Kasih tos kanan kiri. Yang di sebelah kanan, yang di sebelah kiri, kita kasih senyum. Tuhan Yesus mengasihimu. Yes, Yesus mengasihi kalian semua, kita semua. Sebab apa? Ya, dan terukur besar kasih setia Tuhan. Semuanya kita mau pakai gerakan ya. Gerakannya sederhana aja. Panjang, lebar. Panjang, lebar. Tinggi, dalam gitu kan. Ya, panjang, lebar, tinggi, dalam. Haleluya. Sama-sama. Raja terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Bapak-bapak, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Haleluya. Sekali lagi. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sebab tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Semuanya. Jauh tinggi mengatasi semuanya. Dalamnya tak dapat ku selami.
kasih setiamu besar selamanya. Indahnya Engkau Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Dan oleh karena itu hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu dan besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Semuanya jangan lupa panjang dan lebarnya melebihi lautan, dan jauh tinggi mengatas, dan dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih-Mu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Semangat lagi. Hatiku bersyukur, ini untuk Tuhan kita. Jiwa kami memuji namamu Tuhan. Mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, kasih takkan berhenti ku memuji namamu. Sebab kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih-Mu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, haleluya, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Yang paling keras ya, kita mau sorakan kasih setiamu besar selamanya. Satu kali lagi, kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia sudah mati buat kita, Dia bangkit buat kita. Silakan duduk semuanya. Dia Allah penyelamat kita, ada amin. Dia Allah kemenangan kita. Haleluya. Tuhan Yesus Allah penyelamat, yes. Tuhan Yesus Allah penyelamat, yes or no? Tuhan Yesus Allah penyelamat, yes or no? Yes. Ya atau tidak? Iya. Tuhan Yesus Allah penyelamat, iya. Tuhan Yesus Allah kemenangan kita, iya. Haleluya. Kita mau sorak-sorak. Dia mati bagiku. Sekali lagi. Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut di haleluya hidupku. Haleluya, ya Tuhan
Allah kemenanganku, sebab Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Pujian ini sungguh luar biasa. Kita dengarkan bahwa Tuhan penyelamat kita dan Tuhan sumber kemenangan kita. Amin semuanya. Amin semuanya. Amin semuanya. Kalau gitu kita semua bangkit kembali. Sama-sama, 1, 2, 3. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Dia lakukan apa? Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku dan bagimu. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you. And kita mau tunjuk kanan kiri yuk. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you. Sekali lagi kita mau tunjuk kanan kiri. He is so good to you, He is so good to me. Amin. Jesus is so good to you. Satu kali lagi ya. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus, Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you, He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kita duduk semuanya. Luar biasa kasih setia Tuhan buat kita. Amin. Wow, indah sekali ya. Sampai hari ini kita ada dengan setiap kehidupan kita. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Kalau enggak karena Tuhan, kita enggak bisa. Haleluya Tuhan. Dan kami rindu Roh Kudus lawat setiap kami, hari-hari kami. Kami perlu Engkau Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong, Roh penguat kami. Haleluya Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak baru, dengan minyak yang baru, urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus. Kau kami rindukan Roh Kudus. Dengan minyak yang baru, urapiku.
mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Terima kasih ya Roh Kudus, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datanglah Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu ya Tuhan, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu selalu denganmu Tuhan. Bahwa kami lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Saya undang semua itu kita bangkit berdiri. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, intim denganmu Tuhan. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidup kami Tuhan. Pulihkan setiap kami Tuhan. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, haleluya, bersekutu dengan, haleluya. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sebab urapan-Mu mengubah hidupku.
urapanmu mengubah hidupku. Oh Yesus, 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 kami serukan nama Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ya Roh Kudus, tinggal dalam hati kami. Kami mau izin dengan Roh Kudus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Satu yang kami rindukan mau selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kemenangan. Hadirat-Mu menyegarkan roh kami. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu hal ku rindu, ya Tuhan, bersekutu dengan-Mu, bahwa kami lebih lagi tinggal di dalam-Mu, dan kami mau nikmati hadirat-Mu, itu yang bisa jamah seluruh hidup kami. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidup kami. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu, urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Terlalu percaya kami Tuhan, bahwa hanya urapan-Mu yang sanggup ubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap pujian kami. Kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah menyenangkan dan berkenan bagi-Mu Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam, kami mau dengar firman-Mu. Kami rindu, kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk benih firman-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kuasa-Mu yang berkati setiap kami untuk terima firman-Mu, biar kami bisa cerna firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara diberkati lewat puji-pujian. Haleluya. Saya menikmati hadirat Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Ada kalau kita memuji-muji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan buka hati untuk mendengar firman Allah.
Saya akan beri judul firman Allah pada hari ini adalah jangan kamu takut. Mari kita akan ambil Alkitab kita dan sama-sama kita akan buka dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Mari kita bangkit berdiri semua dengan Alkitab yang ada di tangan saudara, kita baca dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Sekali lagi, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Haleluya. Puji Tuhan, silakan saudara duduk kembali dan mari kita mau belajar firman ini. Saudara yang kekasih, kalau ada suatu ungkapan janji Tuhan, jangan kamu takut Abram, berarti ada satu perjuangan, peperangan yang dihadapi Abram dalam hidupnya. Entahkah sudah dihadapi, entahkah yang akan datang di depan Abram. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi dengan pernyataan Tuhan yang dikatakan dalam satu penglihatan, dengan suatu perkataan, jangan takut Abram, akulah perisaimu. Artinya dalam peperangan hidup Abram menghadapi musuh ada benteng perlindungan. Itulah Tuhan sendiri. Dan Tuhan menambahkan upamu akan sangat besar. Wah, ini kayaknya sempurna perjanjian Tuhan untuk Abram. Saudara yang kasih, pagi hari ini saya mau berkata pada saudara, janji ini bukan hanya untuk Abram pada masa dahulu kala, tapi janji ini ya dan amin untuk saudara dan saya pada masa sekarang ini. Janganlah takut, sebut nama saudara. Janganlah takut Hilda, akulah perisaimu. Haleluya. Coba saudara sebut. 1, 2, 3. Jangan takut, akulah perisaimu. Dan terus, upamu akan sangat besar. Dalam perjuangan hidup, Tuhan membawa diri Allah yang Maha Kuasa sebagai perisai. Artinya perlindungan. Perisai dipakai orang untuk berperang yang melindungi dada. Ini banyak organ penting. Itu di situ ada jantung, ada liver, hati semua, ada lambung ya. Paru-paru dilindungi. Dan bukan hanya perisai, ada ketopong juga. Kayak helm, melindungi kepala. Saudara yang kekasih, supaya kalau ada panah api dari si musuh, maka mental, nggak kena di organ-organ vital manusia. Dan Tuhan bawa dirinya sebagai perisai orang percaya. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan kalau kita berjuang, kalau kita berperang, kita ada perlindungan dan ada upah bagi kita. Semua orang berjuang, jangan loyo, sebab perjuangan masih tetap ada. Kalau perjuangan gak ada itu kapan? Pada waktu kerajaan 1000 tahun damai sudah selesai dan kita sudah bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Itu gak ada perjuangan. Tapi sekarang setiap saudara, muda dan tua, kita sedang berjuang. Dan puji Tuhan, ada senjata kita. Tuhan menjadi perisai kita. Haleluya. Lalu ada perjanjian, ada upah, ada balasan, ada mahkota untuk kita. Haleluya. Dan sangat besar. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mahkota atau reward atau penghargaan yang diberikan Tuhan itu sesuai dengan perjuangan kita. Saudara, kalau kita lihat kompetisi di dunia 17 Agustus lah, katakanlah di kampung, di RT itu kan gak mungkin kita dapat upah seperti
Indonesian Idol. Juara pertama 150 juta ditambah satu mobil. Juara kedua 100 juta ditambah satu mobil. Kalau kan kompetisi di kampung, paling tidak anak-anak dapat buku tulis. Ya. Yang lebih dewasa sedikit dapat kipas angin. Sesuai dengan apa yang diperjuangkan, bukan? Tapi kalau namanya perjuangan sudah seperti Indonesian Idol, upahnya sangat besar. Artinya begini, saudara, kalau perjuangan saudara dan saya besar dan banyak karya kita di sana, banyak energi yang kita keluarkan, banyak doa yang kita panjatkan, banyak air mata yang kita cucurkan, maka upah kita semakin besar. Haleluya. Tapi kalau perjuangan kecil-kecil, upah sih ada, kecil. Tuhan berkata, aku datang segera. Aku datang dan membawa upahku sendiri untuk membalas kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Ya, haleluya. Saudara mau upah yang besar? Kerja besar buat Tuhan. Kalau ada perjuangan yang besar, lakukan saja. Upahmu akan sangat besar. Haleluya. Saudara yang kekasih, suatu ungkapan janji ini dari Tuhan, ini terjadi pada waktu Abraham bukan pangku tangan, pangku kaki. Abraham baru habis berjuang. Mari saya undang kita mau membaca kisah perjuangan Abraham yang membela siapa? Yang membela dan mau membebaskan seorang keponakannya, Lot. Karena Lot ini dia tinggalkan di Sodom dan Gomora. Raja Sodom ini kalah, ditawan, ya, oleh raja-raja lain. Mari kita mau mendengar kisah itu. Mari kita ambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 mulai sampai ayat yang ke-16. Oke. Mari kita mau baca sama-sama ayat ini. Oke. Kejadian 14 ayat 8 mulai. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Seboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Soar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedor Laomer, raja Elam, Tideale, raja Goim, Amrafel, raja Sinear, dan Ariok, raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu, di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abraham, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal itu kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lari dari rumahnya, yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Saudara melihat Abraham seorang paman yang mencintai Lot. Padahal saudara, pada waktu mereka berpisah ini ada pertengkaran antara
pegawai-pegawai atau gembala-gembala Abraham yang menjaga kambing domba dengan pegawai-pegawai yang menjadi juga gembala-gembala kambing domba kepunyaan Lot. Ini gembala-gembala orang kerja berkelahi. Orang kerja di grup Abraham berkelahi dan orang kerja grupnya Lot. Jadi mereka berpisah ini sebenarnya karena ada pertengkaran perebutan lahan tempat makan kambing domba. Jadi perpisahannya ini bukan aman-aman saja, bukan lagi santai, lagi bagi-bagilah tanah ini, tidak. Untuk mengatasi pertikaian daripada hamba-hamba dua bos ini, Abraham bilang, Lot, kita pisah aja supaya kita nggak bertengkar. Ayo, kamu mau pilih yang mana? Kamu ke kanan, aku ke kiri. Abraham seorang paman, tapi dia mengalah kepada siapa? Ponaannya. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kamu aja pilih. Lah Lot lihat ini Sodom dan Gomora, lembah yang subur. Wes, paman Abraham, saya pilih di lembah Sodom dan Gomora. Lalu mereka berpisah. Lalu ini terjadi, negeri Sodom ini punya raja, negeri Gomora punya raja. Lalu beberapa teman-teman sekutu, punya kawan-kawan, punya sahabat-sahabat. Ini diajak tengkar dengan raja dari beberapa negara yang lain, ya, dari Raja Elam, Kedorlaomer, Raja Tideale, Raja Goyim, Amrafel, Raja Sinear, dan Ariok. Ya, jadi ada musuh Kedorlaomer dan kawan-kawannya ini bersekutu menyerang Raja Sodom, Raja Gomora dan sekutunya. Tapi yang kalah ini, yang 5 raja bersekutu, Sodom, Gomora dan teman-teman ini kalah. Ada yang terjun ke sumur aspal. Lalu rajanya lari. Karena wes kalah, lari ke pegunungan. Dibawalah Lot, karena Lot tinggal di Sodom. Lalu ada orang pelarian kasih kabar kepada paman daripada Lot, bapak Abraham. Pak Abraham, itu loh Lot tertawan, Raja Sodom Gomora kalah. Lot dibawa oleh Kedorlaomer. Lalu harta benda semua diangkut semua. Lalu Abraham mengerahkan 318 orang yang lahir di rumahnya. Jadi beberapa butir yang baik untuk kita. 1, paman ini mencintai keponakan. Halo yang jadi paman. Halo yang jadi paman. Lambaikan tangan yang menjadi paman. Punya keponakan? Ya, jadi bukan sayang anak, sayang keponakan juga. Bayangkan Abraham itu bela mati-matian, bukan anaknya loh. Anak saudaranya, keponakan. Ini kita belajar butir ini. Yang menjadi paman dan bibi, sayanglah keponakan saudara atau keponakan saudara. Amin. Saudara yang mendengar online di rumah, di dalam negeri dan di luar negeri, mari cinta keponakan saudara. Kalau saudara kerja di luar negeri, ada keponakan di kampung, sayanglah mereka, kasih uang sekolah untuk mereka. Kalau mereka mau menikah, bantu support untuk pernikahan mereka. Ya, saudara juga yang ada di dalam negeri, sama-sama, mari kita juga bukan mengasihi anak, tapi keponakan juga. Ini kita harus belajar. Ya, jangan mencintai hanya keluarga kita sendiri, sebab Alkitab katakan, janganlah jemu berbuat baik, pertama-tama saudara seiman, kemudian untuk semua orang. Surat Rasul Petrus katakan, dari iman tambah dengan pengetahuan, kebajikan, tambah dengan kesalehan, ketekunan, penguasaan diri, tambah dengan kasih akan saudara-saudara dan kasih akan, kok nggak ada jawabannya? Yang di rumah bisa jawab, ditambah dengan kasih akan semua orang. Haleluya. Terima kasih kepada jemaat Permata Mahkota. Dan ada tetangga sebelah nomor 6, ikut juga mensupport pelayanan kasih untuk semua orang, ya. Kemarin kami sudah hari kelima kami membagi nasi setiap hari. Dan kemarin paling rekor 25 bungkus. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. 25 bungkus saudara. Yang tidak di planningnya 15 bungkus dari ibu cantik di belakang. Tapi ada yang bawa sore-sore, ada yang bawa 10 bungkus lagi. Ya, pertama cuma planning 15 bungkus, tiba-tiba muncul 10 bungkus, 25 bungkus.
Tapi cepat sekali entek. Banyak sekali orang sepanjang jalan HR Muhammad dan Maijen Sukono. Banyak sekali. Kemarin lusa ada yang satu rombongan 6 orang pemulung. Ada bergerombol. Ya, saudara yang kekasih. Dan ini Alkitabiah. Ini perintah Tuhan. Mengasihi bukan hanya saudara seiman. Itu pertama. Tapi sesudah itu semua orang. Lalu kami lewat di restoran mana saya lupa. Aduh, lewatnya sampai begitu macet. Restoran Jepang saya lupa di mana. Oh, Aditya Warman saya lupa. Pokoknya lewat. Aduh, sampai kita mesti arah ke kanan gitu. Saya dalam batinku, aduh, makan restoran Jepang tuh mahal-mahal. Minimal satu orang 150.000 itu sudah minimal. Ya, bagaimana saudara yang pernah makan di restoran Jepang? Nggak mungkin lah 50.000 restoran Jepang. Benar nggak? Bu Lisa, betul kan? Minimal 150.000 per pax. Tak pikir-pikir makan ya 10.000, 15.000, apalagi masak sendiri, wah udah pol-polan ya. Dan lebihnya apa kita kasih kepada yang membutuhkan sesuap nasi. Mereka butuh sesuap nasi. Jemaat sudah memberi sebungkus nasi. Ada ibu lagi Uti sana ini, Uti Mbak Uti memberi bukan hanya sebungkus nasi, segelas teh gelas lagi, sebuah pisang lagi. Ya, nggak kalah Uti yang di belakang beri, Uti Sumbri kolak lagi sebungkus. Haleluya. Itu kemarin lusa, luar biasa. Tuhan menggerakkan sini dan sana untuk berkorban. Ya, besok kita mau pergi ke Lumajang yang dilanda gempa dan banyak rumah yang hancur rata tanah. Ada gembala sana melalui Pak Dr. Gigi Andrew share, inilah keadaan kami dan ini musim dingin. Anak-anak butuh selimut dan pakaian panas. Saudara yang kasih. Lalu saya mulai share di grup kumpul. Saudara, itu pakaian yang sudah 2 tahun gak dipakai di lemari, keluarkan saja. Ya, barang-barang yang sudah nggak pakai keluarkan saja. Besok pagi saya bilang ke Opa Frankie yang mau menyetir. Ini Opa hebat ini. Sebab mantan atlet ternyata, atlet tenis meja. Oh, bisa nyetir 72 tahun. Haleluya. Ya, saya bilang kita subuh-subuh, saya bilang kepada Oma Lisa, subuh-subuh ya, supaya kita sana katanya, saya bilang 3 jam. Pak Jadi bilang, lebih lah, tante lebih dari 3 jam ke Lumajang. Ternyata itu harus masuk lagi ke desa Pronojiwo. Ya, mungkin 3,5 jam, mungkin 4 jam. Saya bilang pergi subuh supaya selesai kita pelan kasih, kita bisa beli pisang di pasar Lumajang. Haleluya. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Pelayanan, tapi sekaligus menyenangkan, rekreasi, menyenangkan jiwa. Beli pisang banyak-banyak di Lumajang. Haleluya. Nanti pelayanan kasih imbu pisang mana. Saudara yang kekasih, mari ya kita mau untuk belajar seperti Abraham. Bukan hanya mengasihi orang dalam rumahnya dan yang lahir di rumahnya dipelihara, saudara. Mengasihi keponakannya. Ini satu kita belajar. Mengasihi Lot. Walaupun mereka tadinya berpisah karena pegawai-pegawai saling bertengkar. Yang kedua kita belajar 318 orang lahir di kemah Abraham. Abraham ini belum punya rumah permanen loh. Dia masih bongkar pasang kemah. Tapi ada 318 lahir di kemahnya, saudara. Apa yang kita belajar? Saudara, jangan hanya untuk memelihara putra-putri sendiri. Peliharalah putra-putri orang lain. Wow, susah ya? Susah, saudara. Mau mencontohi tokoh-tokoh Alkitab yang diberkati Tuhan ini gak gampang, saudara. Ternyata Abraham ini seorang papa yang luar biasa. Keluarganya selain dia dan Sarah, ya. Pada waktu ini Abraham dan Sarah masih belum ada keturunan. Ishak belum lahir, ya. Waktu itu kita melihat nanti perjanjian untuk Ishak itu pada Kejadian 18. Pada waktu Ishak mau lahir, ya. Kita nggak melihat ke sana, tapi saya melihat di sini ada orang-orang lain yang diasuh Abraham dalam rumahnya.
Dan orang-orang lain itu bukan sedikit. 318 sudah lahir di kemahnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal kedua yang kita belajar daripada Abraham, untuk memelihara, merawat, mengasuh orang-orang lain juga, saudara. Ini nggak gampang. Lalu kita mau belajar berikutnya. Abraham, dia kumpul orang-orang yang ada di kemah menjadi satu tentara yang besar. Besar loh saudara, 300 orang itu 318, banyak itu saudara. Lalu mereka atur strategi. Ya, malam hari mereka mengejar Raja Kedorlaomer dan raja-raja sekutu Kedorlaomer, dan mereka bisa membebaskan Raja Sodom dan Gomora, juga membebaskan Lot, dan membebaskan juga atau mengambil kembali harta benda dari Lot. Berarti ada kemenangan di pihak Abraham. Saudara, selalu orang yang berbuat baik ada kemenangan. Ini hal ketiga yang saya pelajari di sini. Kalau kita tahu berbuat baik, Tuhan akan bela kita dalam perjuangan, dalam peperangan. Abraham dengan tentara-tentara ini bukan raja dengan perwira-perwira seperti kita TNI dan Polri, Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia, bukan. Ini orang-orang yang dilatih pribadi sama Abraham. Abraham bukan sebagai seorang raja, tapi dia bisa menang terhadap Kedorlaomer beserta sekutunya. Yang jadi raja tentunya ada pasukan-pasukan keamanannya. Abraham menang. Saudara, saya belajar hal ketiga. Kalau kita tahu berbuat baik, kita pun ada perjuangan hidup. Kita mungkin bukan berperang dengan tetangga atau dengan RT sebelah, bukan, tapi peperangan, perjuangan hidup pribadi keluarga kita. Ada kemenangan. Haleluya. Abraham menang, saudara. Lot bisa diambil, dibebaskan, harta benda bisa kembali. Luar biasa. Tuhan bela orang-orang yang tahu berbuat baik. Amin, saudara. Amen. Haleluya. Mari, saudara yang ada di sini, saudara yang mendengar di rumah, berbuat baiklah untuk keluargamu, keponakanmu. Tentunya keluarga sendiri itu pertama-tama, keponakan dan semua orang. Maka perjuangan saudara akan diakhiri dengan kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu kita mau belajar. Abraham menang, glory, haleluya. Kita mau belajar. Mari kita melihat pada ayat yang ke-17. Kita belajar hal berikutnya yang dilakukan Abraham. Mulai ayat yang ke-17. Kitab Kejadian 14 mulai daripada ayat yang ke-17 sampai ayat 18 dahulu. Sampai ayat yang ke-20. Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong Abram di lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Kita mau belajar hal yang keempat yang dilakukan Abram. Setelah Tuhan menolong dia dengan kemenangan yang luar biasa, maka dia dielu-elukan oleh Raja Sodom, ya biasa itu ya, yang sudah membela. Artinya Abraham sudah menjadi pahlawan untuk Raja Sodom dan Gomora. Ya, tapi Abraham enggak gubris itu. Nanti kita belajar berikutnya bahwa Abraham
nggak suka ya raja kafir itu kalau memberikan hormat, memberikan sesajen kepada Abraham, upeti, Abraham nggak mau. Lihat, yang saya mau kita belajar yang keempat. Abraham, dia menerima roti dan anggur dari Melkisedek. Lalu dia makan roti, minum anggur dari Melkisedek. Alkitab menulis Abraham memberikan apa dikatakan kepada Melkisedek 1/10 dari semuanya, dari harta jarahan sebagai rezeki Abraham dan untuk menghidupi seisi rumahnya yang besar. Abraham mempersembahkan 1/10 kepada Melkisedek, Raja Salem. Kalau kita belajar ayat lain, maka Melkisedek itu tidak berbapa dan tidak beribu. Siapakah dia? Tuhan Yesus Kristus ya. Ya, saya ingin kita mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan saudara dan saya, sudah memelihara saudara dan saya. Dia memberi Roh Kudus, roh kekuatan, roh penolong, roh damai sejahtera, roh sukacita, roh kasih kepada kita. Dia pembaptis dengan Roh Kudus. Yesus yang sudah memberi segala-galanya untuk saudara dan saya, sehingga kita bisa berkemenangan sampai hari ini kepada Dia yang layak untuk menerima persembahan persepuluhan dari rezeki yang Dia berikan kepada saudara dan saya. Haleluya. Ini kita belajar bahwa kita yang sudah menerima banyak dari Tuhan, terutama kesehatan dan umur panjang. Hari ini kita bisa ada berbakti kepada Tuhan. Kita patut memberi persembahan persepuluhan dari rezeki yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saudara Melkisedek, saya katakan itu tadi bahwa tidak lain dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mau melihat. Kita buka bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-6. Oke, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebagaimana firman-Nya dalam satu nats lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Haleluya. Kita melihat Ibrani pasal yang ke-7 ayat 1. Ibrani 7 ayat 1. Oke, sekali lagi kita akan baca bersama-sama. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Ayat 2. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya menurut arti namanya. Melkisedek adalah pertama-tama Raja kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja damai sejahtera. Haleluya. Siapakah Raja damai sejahtera? Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang kekasih, hal keempat yang Abraham buat, dia yang sudah ditolong, dipelihara Tuhan dan diberi kemenangan, dia memberi persembahan persepuluhan. Mari kita mau melihat hal yang kelima yang Abraham buat. Kita kembali ke dalam kitab Kejadian ayat 21. Ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Kejadian pasal 14. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu,
sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bahagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Saudara melihat di sini. Hal yang kelima, Abraham gak mau dapat upeti, dapat ucapan terima kasih dari Raja Sodom dan Gomora yang Abraham sudah tolong. Supaya Abraham bilang, jangan sampai engkau berkata, karena engkau aku menjadi kaya. Apa yang relevan dengan kita? Saudara yang kekasih, mari kita sadar yang membuat kita kaya adalah Tuhan. Firman Allah katakan, Ia yang kaya menjadi miskin, supaya yang kita yang miskin menjadi kaya di dalam Dia. Bukan hanya kaya secara harta benda, tetapi kaya juga dengan kebajikan dan kemurahan hati. Haleluya. Mari kita tidak bergantung kepada orang lain yang membuat kita kaya. Bergantunglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Abraham bilang, enggak, saya enggak mau terima sepotong benang pun tidak. Kalau raja-raja teman saya ini, oke, silakan mereka ambil bagiannya, tapi saya tidak. Supaya engkau jangan berkata, Kedorlaomer, bahwa karena engkau, Abraham menjadi kaya. Lalu kita melihat, ya, yang keenam yang Abraham buat. Raja Sodom dan Gomora minta orang-orang. Hati-hati, ini kita perlu pelajari. Sodom dan Gomora ini raja orang kafir. Mereka mau minta orang-orang yang tertawan yang sudah dibebaskan oleh Abraham. Abraham tidak memberi. Berkatalah Raja Sodom, itu ayat yang ke-21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda. Raja Sodom meminta orang-orang. Saudara, mari ini taruh di hati, bahwa iblis mau meminta orang-orang keluarga saudara. Hati-hati. Jaga anak cucumu, keluargamu, orang-orang yang lahir di rumahmu yang engkau pelihara. Jangan sampai mereka engkau kasih kepada iblis. Sebab iblis ini, Sodom dan Gomora, lambang kekuasaan setan. Mau minta orang, saudara. Mau minta orang. Abraham seorang papa yang mengerti keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Allah. Waktu itu mereka mengenal Allah Yehova. Abraham tidak kasih orang-orang yang sudah dia bebaskan, apalagi orang-orang yang lahir di rumahnya. Mari, Abraham tahu bahwa orang-orang, jiwa-jiwa itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Abraham tidak mau kasih kepada Raja Sodom dan Gomora, raja orang yang tidak percaya Allah, raja orang-orang jahat, saudara. Mari kita mawas untuk menjaga kaum keluarga kita. Jangan kasih anak cucu kita kepada iblis. Artinya untuk keluar dari Yesus Kristus. Amin, saudara. Ini kita perlu pelajari. 6 hal yang sangat baik yang Abraham sudah lakukan. Yang pertama, Abraham sayang dan mau tolong bebaskan keponakannya. Kedua, ada banyak orang yang Abraham pelihara dalam kemahnya. Ya. Ketiga, kita belajar Abraham yang sudah beroleh kemenangan. Dia tahu untuk mempersembahkan persembahan persepuluhan. Yang keempat, kita sudah belajar bahwa Abraham ini seorang yang mengerti bahwa kekayaan hanya datang dari Tuhan, dan dia tidak mau menerima upeti dari Raja Sodom dan Gomora. Kelima, Abraham menjaga orang-orang yang Tuhan sudah kasih di dalam otoritas Abraham. Abraham jaga. Abraham tidak memberi kepada Raja Sodom dan Gomora yang minta orang, saudara. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan,
kita mau belajar bahwa sesungguhnya ya Tuhan akan pakai saudara dan saya seperti Abram yang dapat memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada orang-orang lain yang dapat menjaga orang-orang yang ada dalam otoritas saudara, yang tidak mau untuk mengakui bahwa orang kafir yang mengayakan saudara, tapi bersandar dan berharap kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, kita bawa pulang ayat ini. Kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita adalah Abraham di akhir zaman. Tuhan akan membuat saudara orang-orang yang berkemenangan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bukan orang-orang yang biasa-biasa saja, tidak. Abraham dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Abraham orang biasa, anak dari seorang kafir dari papa terong. Saudara dan saya juga orang-orang biasa tadi ya, tapi dalam Tuhan Dia beri Roh Kudus yang membuat saudara dan saya gagah perkasa. Tuhan berkati kita semua. Kekasihku, kita angkat kedua belah tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Surgawi. Terimalah setiap cinta kasih, kemurahan, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kekuatan, hikmat, akal budi, damai sejahtera, sukacita. Terimalah urapan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nikmati hidup yang berkemenangan, berkelimpahan, dan jadilah berkat, jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan syukur dan sudah berdoa mengakhiri kebaktian hari Minggu yang indah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu saudara semua. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus Allah penyelamat. Yes. Tuhan Yesus Allah penyelamat. Yes or no? Tuhan Yesus Allah penyelamat, yes or no? Yes. Ya atau tidak? Iya. Tuhan Yesus Allah penyelamat? Iya. Tuhan Yesus Allah kemenangan kita? Iya. Haleluya. Kita mau sorak-sorak. Dia mati bagiku. Sekali lagi. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut di haleluya hidupku, haleluya ya Tuhan Allah kemenanganku, sebab Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Pujian ini sungguh luar biasa. Kita dengarkan bahwa Tuhan penyelamat kita dan Tuhan sumber kemenangan kita. Amin semuanya. Amin semuanya. Amin semuanya. Kalau gitu kita semua bangkit diri kembali. Sama-sama, 1, 2, 3. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Dia lakukan